Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya bina ibtida awalan fi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi ilmuka kafin anis su'al, ikfini bihaqil fatihati su'ala, wa karamuka kafin anil maqal, akrimni bihaqil fatihati maqala, wa hasil ma fi damir ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayuhal hadirun, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun masih banyak sekali yang belum dapat kita syukuri atas nikmat Allah yang selalu berlimpah untuk kita semuanya. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pada subuh hari ini kita masih bisa bersama-sama thalabul ilmi, menuntut ilmu, sama-sama kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita dengan memperbaiki tajwidul Quran, tajwid di dalam membaca Al-Quran. Minimal ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita menguasai 5 hal, yang dimana 5 hal itu adalah yang pertama tanda baca, bahasa Arabnya itu alamah atau harokah. Yang kedua adalah tempat keluar huruf, yang bahasa Arabnya itu makharijul huruf. Yang ketiga sifat huruf atau sifatul huruf. Yang keempat hukum bacaan. Yang kelima tafkhim tarqiq. Tanda baca yang kita ketahui ada 6, ya. Tempat keluar huruf yang kita ketahui ada 5. Sifat huruf yang kita ketahui ada 8, yang hukum bacaan ada 3, tafkhim tarqiq ada 4. Yang tanda baca yang 6 itu apa bapak-bapak ibu-ibu? Fathah, kasrah, dhamma, sukun, tasydid, tanwin. Ya, familiar kita ini harus, ya, diulang-ulang terus sampai kita betul-betul bisa membaca Al-Quran dengan tanda baca tersebut. Tempat keluar huruf ada 5, sebutkan sama-sama: syafawi, halqi, lisan, jaufi, khaisumi. Mungkin selama ini kita membaca Al-Quran belum sesuai dengan tempat keluar hurufnya. Mulai saat ini kita coba, kita ulang-ulangi terus teorinya sambil kita mengingat-ingat di mana letak-letaknya, insyaallah. Ya. Sifat huruf ada 18. Ini harus kita ingat juga sama-sama. Kita baca sama-sama ya. Mulai hamzah, jahar, syiddah, tawasud, rakhawa, istifal, isti'la, infitah, itbaq, ismad, izlaq, safir, lin, qalqala, inhirab, tafasi, istitola, takrir.
Hukum bacaan ada 3, ya kita sebut sama-sama. Mad, mim sukun, nun sukun atau tanwin. Tafkhim tarqiq ada 4, kita sebut sama-sama. Huruf isti'la, gunna, ra dan lam. Nah, itulah yang bakal kita bahas, ya. Yang kita sudah lewati adalah tanda baca kemarin, ya. Fathah artinya terbuka, maksudnya mulut kita harus dibuka. Walaupun nanti ada perbedaan ulama yang membaca bukanya kecil, sedang atau besar, ya sudahlah, nggak usah diributkan, ya, perbedaan. Simbolnya garis di atas bunyinya A atau O. Kasroh artinya maksudnya bibir kita menyeringai, senyum, ya. Simbolnya garis di bawah bunyinya I. Untuk sementara ini I, walaupun nanti akan ada perbedaan qiraat yang membacanya dengan E dan lain sebagainya, ya. Tapi yang kita ketahui untuk saat ini adalah I dulu, ya, karena makna dari kasroh. Tapi jangan disalahkan yang orang menyebut E, ya. Siapa tahu dia menguasai 14 qiraat, ya. Yang ketiga dhammah, artinya maksudnya bibir kita mengumpul di depan, 2 bibir mengumpul di depan. Kalau bahasa kita tuh monyong, nah itu bahasanya monyong. Nah, simbolnya garis di depan, bunyinya U. Kalau kita tidak mencucu maka bunyinya akan berubah menjadi O. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ula. Karena tidak mencucu U. Kalau mencucu dengan U maka dia jadi U hurufnya. Sukun artinya mati, maksudnya kembali ke asal huruf. Nah, selama ini kita baca Al-Fatihah ada 30 kali huruf yang bertanda baca sukun mati. Berarti harus kemana? Kembali ke asal huruf. Nah, harus tahu asal hurufnya, ya. Simbolnya setengah lingkaran, bunyinya syaliha, safawi lisan halqi. Jadi kalau hurufnya huruf bibir, balik ke bibir. Huruf tenggorokan, balik tenggorokan. Huruf lidah, balik ke lidah. Itu idealisnya, ya. Tasydid artinya ditekan. Maksudnya apa? Huruf itu ada karakter penekanannya. Ada huruf itu yang ditekannya lembut, itu yang bersifat tawasud. Ada huruf itu yang ditekannya sedang, bersifat rakhawa. Ada huruf itu tekanannya harus kuat, bersifat syiddah, ya. Simbolnya seperti huruf W, bunyinya syalihah juga. Tanwin ada nun sukun. Maksudnya apa? Dibaca ada nun sukun. Ban, bin, bun. Ditulis tidak ada tulisan nun sukunnya. Nah, itu maksudnya tuh dibaca ada nun sukun, ditulis tidak ada nun sukun. Simbolnya 2 garis. 2 garis di atas fathatain, 2 garis di bawah kasratain, 2 garis di depan dhammatain. Bunyinya N. Maksud N itu apa? Ujung sisi lidah kita ke langit-langit. Ban, bin, bun. Nah, itu tanda baca. Cuma ada 6 di dalam membaca Al-Quran. 6 ini kita hafal namanya, tahu apa maknanya, tahu simbolnya, insya Allah kita akan mempraktekkan bacaan itu sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui tentang tanda baca. Yang kedua, tempat keluar huruf yang sudah kita lalui juga, ya. Kita masuk sifat kan sudah. Tempat keluar huruf ada syafawi, artinya huruf bibir. Hurufnya ada 4. Berarti huruf bibir cuma ada 4, jangan ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin, ya. Apa itu? Fa, ma, ba, wa. Fa itu gimana teorinya? Gigi atas bertemu bibir bawah bagian dalam. Nah, biasakan membaca huruf fa, gigi atas ketemu bibir bawah bagian dalam. Fa, fi, fu. Mim
dua bibir dirapatkan tanpa ditekan. Biasakan jangan tekan nyebut huruf mim. Mamimu, mamimu. Ba, dua bibir dirapatkan lalu ditekan. Biasakan huruf ba ditekan. Tidak apa-apa awal mulanya kaku-kaku. Ala bisa karena biasa. Biasakan. Wow, diawali bibir mencucu. Untuk membiasakan yang benar nih harus tahu ilmunya, harus tahu teorinya. Untuk sementara ini masih pakai level membenarkan yang biasa aja dilah ya. Nanti insya Allah setelah tahu ilmunya, teorinya, membiasakan yang benar ya. Halqi artinya huruf tenggorokan. Hurufnya ada 6. Aha, aha, gha. Huruf tenggorokan semua itu terbagi 3. Pangkal tenggorokan aha, tengah tenggorokan aha, ujung tenggorokan gha. Oh iya nih Ustaz, lama-lama hafal juga kami baca nih. Iya, diulang-ulang terus. Ya, bareng-bareng dulu, keroyokan dulu ya. Nanti sendiri-sendirinya. Lisan artinya huruf lidah. Hurufnya ada 18. Kita sebut sama-sama. Qa, ka, ja, sha, ya, wa, la, na, ro, to, da, ta, zo, za, sa, so, za, sa. Itu sesuai dengan tempat-tempatnya, terbagi menjadi 10 tempat. Tempat yang pertama pangkal lidah yang lunak ke langit-langit, hurufnya qa, qa. Yang kedua pangkal lidah yang keras ke langit, hurufnya ka, ka. Yang ketiga tengah lidah kita ke langit-langit, hurufnya ja, sha, ya, ya. Yang keempat sisi kanan kiri kita ke geraham atas, ujung lidah ke gusi atas, hurufnya bo, 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 bo. Yang kelima ujung lidah kita ke langit-langit, hurufnya la, la, la. Yang keenam ujung sisi lidah kita ke langit-langit, hurufnya na, 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 na. Yang ketujuh punggung lidah ke langit-langit, hurufnya ro, 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 ro. Yang kedelapan ujung lidah kita ke gusi atas, ke gusi atas, to, da, ta. Yang kesembilan ujung lidah kita ke gigi atas. Kalau tadi gusi atas, ini gigi atas, zo, za, sa. Terakhir yang ke-10 ujung lidah kita ke gigi bawah bagian dalam, so, za, sa. Nah, mungkin selama ini kita membaca huruf-huruf ini tidak tahu di mana letaknya, tapi insya Allah mulai saat ini kita mulai membiasakan huruf bibir ada 4, huruf tenggorokan 6, 10, huruf lidah ada 18, 28 huruf. Yang keempat jaufi, bacaan kerongkongan, bacaannya ada 1, mat. Mat itu artinya memanjang, maksudnya memanjang keluar dari dalam kerongkongan keluar. Ya, sudah itu. Apa huruf mat itu ada 3, alif, ya sukun, waw sukun. Kalau ada baris fathah ketemu alif panjang ke, baris kasrah bertemu ya sukun panjang ke, baris dhamma ketemu waw sukun panjang ke. Kenapa? Dia jaufi ya, bacaan kerongkongan. Jadi kalau Ustaz menanyakan tentang mat ini termasuk bacaan apa? Bacaan jaufi. Bacaan apa jaufi itu? Kerongkongan, lewat kerongkongan, jalur kerongkongan. Yang kelima khaisumi, khaisumi bacaan hidung. Bacaan hidung ini ada 3. Kalau ada mim sukun, ada nun sukun dan tanwin, bacanya lewat hidung. Nanti waktu ketemu hukumnya, kecuali nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ro dan lam yang tidak lagi jalur hidung. Karena dia nanti hukumnya idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung ya. Kronologis mim, pertama 2 bibir dirapatkan tanpa ditekan, kedua masuk ke hidung. Kadarnya 1 atau 2 harokat. Am, im, Nah, itu di Al-Fatihah ada
akhir-akhir itu banyak huruf mim, maka dibaca masuk hidung. Di Al-Fatihah akhir-akhirnya itu ada huruf nun sukun, disukunkan, maka masuk hidung. Tanwin tidak ada ya. Kita masuk yang ketiga pelajaran kita, sifat huruf. Ada 18 sifat huruf ini. Kita sudah kemarin 7 huruf ya. Sembari Ustaz hapus 18 sifat huruf itu: hamas, jahar, syiddah, tawasud, rokhawa, istifal, isti'la, infitah, itbab, ismat, izlab, sofir, lin, qalqala, inhirab, tafasi, istitola, takrir. Kemudian terbagi 7 kan sifat itu. Bagian pertama hamas atau jahar. Kalau Ustaz sebut bagian kedua syiddah, tawasud, rokhawa. Bagian ketiga istifal, isti'la. Bagian keempat infitah, itbab. Bagian kelima ismat, izlab. Bagian keenam sofir, lin, qalqala, inhirab, tafasi, istitola, takrir. Bagian ketujuh takrir ya. Kemarin sudah 7 huruf: alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha. Sekarang kita masuk yang 7 yang kedua, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod. Tujuh huruf kedua. Dal ini tulisannya ini Pak, tulisannya ad-dalu. Ad-dalu dibaca dal. Ini az-zalu dibaca zal. Tulisannya ini az-zalu dibaca zal. Ar-ra'u, ar-ra'u dibacanya ra ya. Az-zai, az-zayu, zai. As-sinu, sin. Ash-shinu, shin. Sad, as-sadu. Sad. Ini kita masuk ke sifatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kemarin kita sudah sebutkan, sering-sering sebutkan 18 sifat itu. Nah, tulisannya waktu kita belajar tahun 70 80-an kita masih belajar namanya turutan ya, metode turutan: alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha. Sekarang yang ininya dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod. Kalau dulu kita nyebut sod kan? Sod. Salah dah guru-guru dulu? Tidak salah. Ya, sod itu waktu kita mengucapkan dalam lapas biasa, tapi waktu dalam bahasa Arabnya, bahasa Qur'annya baru digunakan tajwid sod. Tapi ini tulisannya seperti as-sodu, dibaca sod. Apa bacanya? Sod. Kita masuk ke sifat. Sebelum kita masuk ke sifat, kita lihat dulu dal ini letaknya di mana? Tempat keluarnya huruf lidah. Letaknya di ujung lidah ke gusi atas.
ujung lidah ke gusi atas. Sifat bagian pertama apa be? Hamas atau jahar. Ini Ustaz sebut da. Jahar. Jahar ya, jelas. Jahar. Lihat, za. Za ini ujung lidah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ujung lidah ke gigi atas. Oke? Za. Za. Jahar atau hamas? Jahar. Hati-hati ya, di huruf za ini sering sekali dibaca hamas. Za, za, za. Bukan ya, bacanya jahar. Za, za, za. Ro. Ro, punggung lidah ke langit-langit. Coba sama-sama. Ro. 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 Sifatnya jahar juga. Ini sifat pertama dulu. Bagian pertama, hamas atau jahar. Lihat ini, ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. Ya, kita cek prakteknya. Za. 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 Bukan za. Nah, jadi dia jahar. Za. Lihat bunyinya di dalam. Za. 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 Kita sering bacanya za. Betul. Nah, mulai sekarang diubah. Za. Za. Jahar dia. Jelas juga Pak ternyata. Ya. Nah ini lihat sin ini, lihat sa hamas, sha hamas, so hamas. Jadi sin ini di mana letaknya? Ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam, hamas. Shin letaknya di mana? Tengah lidah ke langit-langit, ya, tengah lidah. Sha, sha, sha. Hamas juga. Hamas juga ya. Sudah bisa ngerasa ke hamas sama jahar, bisa ya? Nah, lebih enak kan? Keluar napas kan? Sha. Nah, oke. Sod, ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. Hamas juga. So. So. Nah. Kalau Ustaz jelaskan ngerti Ustaz, paham Ustaz. Cuman jangan minta dihafal Ustaz, tolong nih Ustaz, lupa Ustaz. Kalau masuk poin ngapal itulah yang pentingnya itu ya. Intinya Ustaz jelaskan baik. Ustaz jelaskan kami pahami, kaget biarlah kami telah ada di rumah. Ya. Kita ulangi, bagian pertama pilihannya cuma dua, hamas atau jahar. Kita ulangi gimana? A. Apa? Jahar. Oke. Ba. Apa? Ka. Hamas. Sa. Hamas. Ja. Ha. Kho. Lah bisa kalau itu. Tempat keluar hurufnya. Ini tempat keluar hurufnya ya. Tempat keluar huruf da ini di mana? Ujung lidah ke gusi atas. Di mana? Ujung lidah ke gusi atas. Da. Apa? Jahar kan? Tahu kan? Coba. Za. Apa? Ya, jahar juga. Ro. Apa? Jahar. Za. Jahar, jahar. Za, za. Kita sering bacanya hamas. Za, za. Jangan di luar. Kalau di luar dia hamas. Za, za. Dia di dalam. Za, za, za. Jahar dia ya. Selanjutnya sa, hamas. Sha, hamas. So, hamas. Keluar napas semua. Kita sudah tahu. Enak ngobrolnya. Tinggal ngelatihnya, ngalusinya. Ala bisa karena biasa. Bagian kedua, syiddah, tawasud, rokhawa. Syiddah itu apa? Ditekan.
Jadi kalau Ustaz ngelapasnya tekan berarti syiddah. Yang kedua tawasud, pertengahan. Tawasud itu wasato. Ya, wasato. Kalau dia masuk ke mu'talnya, dia mu'tal misal. Misal itu fa fiilnya huruf ilat, huruf ilatnya waw. Nah, ya. Jadi nanti kalau masuk ke situ. Kita lanjut lagi. Rokhawa. Rokhawa itu apa? Mengalir. Waktu Ustaz lafazkan, bapak-bapak, ibu-ibu rasakan bunyinya ini syiddah, tawasud atau mengalir. Lihat ya. Dal tadi sudah tahu, ujung lidah ke gusi atas. Sifat pertamanya jahar. Keduanya lihat, da. Ya, sama-sama. Da. Apa? Syiddah. Bisa ya ngerasakannya? Syiddah. Lihat yang kedua. Ujung lidah ke gigi atas. Ujung lidah ke gigi atas. Sifat pertamanya jahar, keduanya dengar. Za. 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 Rokhawa. Mengalir, lihat. Za. 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 Kalau roh tawasud za, za, za. Pertengahan dia ngalir ida, neken ida, itu tawasud. Jadi ini rokhawa ya. Za, za, rokhawa. Yang ketiga, punggung lidah ke langit-langit. Dengar, sifat pertamanya jahar, jelas dia. Yang keduanya ro, 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 ro. Tawasud. Kalau syiddah ro. Kalau rokhwa ro. Ro, ngalir. Ada yang baca ngalir ro. Ada juga yang syiddah ro, tapi dia tawasud ro, ro. Tawasud. Yang keempat, lihat za. Ujung lidah ke gigi bawah, bagian dalam. Sifat pertamanya jahar, keduanya za, 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 za. Rokhawa, za, za. Kalau tawasud za, za, za. Kalau syiddah za. Nah, tapi dia rokhawa za, za. Rokhawa. Nanti lama-lama bisa, ya. Lama-lama, dengar-dengar tidak bisa. Ya. Sin, ujung lidah ke gigi bawah, bagian dalam. Hamas, keluar napas. Sifat keduanya dengar. Sa, apa? Mengalir. Rokhawa, sa, rokhawa ya. Yang ke selanjutnya lihat. Sya, apa? Mengalir juga rokhawa. Yang ke selanjutnya so, 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 mengalir juga rokhawa. Rokhawa kalau ini ya. Sifat ketiga, sifat ketiga itu apa be ibu-ibu bapak? Istifal dan isti'la. Apa itu istifal? Kita sering lupakan istifal. Oke dulu, kita ulangi yang lama dulu. Sifat kedua syiddah, tawasud, rokhwa. A. Apa? Syiddah. Sifat yang kedua yang Ustaz tanya, bukan yang pertama. Bagian kedua, ya. Ba. Syiddah. Ta. Syiddah juga. Sa. Sa. Rokhwa. Ja. Syiddah. Ha. Ha. Rokhwa. Kho. Rokhwa. Jadi 4 syiddah, 3 rokhwa ya.
Di 7 huruf pertama ada 4 syiddahnya, ada 3 rokhawanya. Di 7 huruf pertama hamasnya ada berapa tadi? 3 ya. Apa itu? Ada 4, ta, sa, ha, kho. Kebalikannya ya. Kalau di 7 huruf pertama itu jaharnya ada 3, hamasnya ada iya benar, hamasnya ada 4. Kalau sifat keduanya syiddahnya ada berapa? 4, a, ba, ta, ja. 4 kan? Hamasnya ada 3. Tawasud kati. Nah, itu ya. Sekarang kita masuk yang ketiga. Sebelum masuk yang ketiga, berarti daza, roza, sa, sya, so, jaharnya ada 4, hamasnya ada 3 ya. Sama ya? Itu kebalikannya ya. Kebalikannya kan, 7 huruf pertama itu. Kebalikan dari yang pertama. Yang kedua beragam, lihat. Syiddah ada siko. Rokhawah 1, 2, 3, 4, 5. Syiddah sama tawasud cuman ada 1 di 7 huruf kedua, rokhawahnya ada 5 mengalir ya, supaya lebih mudah ingatnya. Sifat yang ketiga istifal dan isti'la. Pangkal lidah ibu turun. Itu istifal namanya. Pangkal lidah naik, isti'la namanya. Contoh sifat yang ketiga dari 7 huruf pertama. Contoh a. Apa itu? Istifal. Kalau isti'la macam mana? Waladdallin. Amin. Isti'la itu. Mestinya istifal. Amin. Nah, ada yang bapak baju biru itu, lu ada melengking nian kan? Yang muazin tadi kan? Amin. Kita amin. Benar sebetulnya tuh. Kitanya apa yang belum? Tuh. Ba. Istifal. Istifal. Ta. Istifal. Sa. Istifal. Ja. Ha. Istifal. Ha. Istifal. Kho. Nah, kho baru isti'la. Jadi a sampai ha istifal kalau bakal 3 turun. Kho isti'la. Nah, kita cek 7 huruf yang kedua. Da. Istifal. Da ya. Lanjutnya za. Istifal. Nah, ro ini istifal juga karena waktu Ustadz baca fathah dia harus berubah jadi tafkhim, tebal, jadi ro. Ya, dia istifal juga ya. Karena ada 2 huruf yang sifatnya tuh after ego, mempunyai 2 karakter. Ya, kadang dia tebal, kadang dia tipis. Itulah huruf ro samul lam. Nanti ada di pelajaran kelima tafkhim, tarqiq, dibaca tebal dan dibaca tipis. Nah, jadi ini istifal, istifal, istifal. Zai, lihat za. Istifalnya za, istifal. Sa, istifal. Sya, istifal. So. Ah, isti'la, cuma siko ya isti'la ya. Jadi 6-6-nya ini istifal. Cuman 1 dia isti'la. Di 7 huruf pertama, 7 huruf kedua. Kalau 7 huruf pertama kemarin kan istifal kalau ya. Oh, ada juga siko ya. Isti'la kho ya. Kho kan. Abata sajaha istifal kalau. Yang kho-nya isti'la kho. Nah, 7 huruf kedua sama ternyata. Istifal 6 huruf pertama di so-nya isti'la naik. Coba so. So. Sifat yang keempat. Apa yang keempat itu? Infitah, itbaq. Infitah sama
itbaq. Infitah itu pangkal lidah terpisah dari langit-langit. Kalau itbaq pangkal lidah menempel ke langit-langit. Ya. Kalau ibu lihat infitah, pilihannya dua, apa ke istifal, apa ke isti'la. Kalau ibu lihat sifat ketiganya itu istifal, pasti sifat keempatnya infitah. Kalau ibu lihat sifat ketiganya istifal, maka sifat keempatnya pasti infitah. Kalau ibu lihat sifat ketiganya isti'la, belum tentu dia infitah, bisa jadi itbaq, menempel ke langit. Apa istifal itu pangkal lidah turun, pasti dia terpisah dari langit-langit. Apa itu isti'la? Naik ini belum nyampe ke titik puncaknya, baru naik bisa jadi apa setengah, bisa jadi nempel. Nah, kalau itbaq sudah pasti nempel, berarti kalau itbaq pasti isti'la. Kalau isti'la belum tentu itbaq. Ya. Oke, sifat yang keempat infitah dan itbaq. Ingat kemarin itbaq itu hurufnya cuma ada 4. Berarti 24-nya infitah semua. Jadi da ini infitah, za infitah, ro infitah, za infitah, sa infitah, sya infitah. Dari mana sifat ketiganya? Sifat ketiga istifal semua. Kalau sifat ketiga istifal, maka sifat keempatnya infitah. Nah, ini lihat so ini sifat keempatnya itbaq. Pangkal lidah menempel ke langit-langit. Coba so. Kalau naik B kan ini dia so. Tapi isti'la B kan so. Nah, ternyata sifat ketiganya isti'la naiknya sampai mana? Sampai menempel, baru dinamakan itbaq. Jadi so. Nah, itbaq. Jadi tambah imam takbir baru masuk masjid itu apa? Jadi imam. So ada 2 kali di dalam Al-Fatihah. Ihdinas si. Kita sering baca ihdinas siratal, maksudnya ihdinas siratal si. Pangkal lidah kita menempel ke langit-langit. Ah, Pak Nobri. Al-itbaq. Cuman jangan gara-gara kita tidak baca ini, tidak kata yang lain maju, laju tidak kata imam. Jangan. Akhlak kita tetap harus ada imam. Cuman kapasitasnya baik. Sama suko lah bu. Sama suko maklumi. Caknya tidak kata lain, laju lah Pak. Kita maklum. Kita lah diajari sama Ustaz Zulham. Kata Ustaz Zulham 3M. M yang ketiga yang kita pakai, maklum. Mungkin kadarnya 20%, 30%, 40, beda-beda. Caknya yang kadar 100% tak kata ini Ustaz. Yang 90 kami cari. Caknya tak kata juga Ustaz. Ada yang 20, 30 itulah Ustaz. Ya sudah, jadilah. Daripada tidak, aja siapa yang nak jadi imam? Nak nunggu yang 90 nian. Lah aja tak kata imam Jadi tak apa-apa, terus jadi imam, tak apa-apa ya. Kita maklumi bela. Cuman belajar. Masa nak minta maklumi terus? Betul kan? Kita maklum itu masih baru, belum belajar. Kalau lah belajar kan sudah tahu di mana salah benarnya. Kalau minta maklum terus habis juga. Pak Amrannya habis kita minta dimaklumin terus. Belajar supaya berbenah di mana tahu salahnya kan. Sekali ku diem ke, 2 kali ku diem ke, nah bahaya kan, 3 kali. Aku minta maaf ya Pak. Tidak, sebetulnya tidak bisa dirubah apa ini kan.
Mulai naik emosi ya. Masih ingat pelajaran yang lalu, iblis mancing emosi memang, dicarinya balaknya gitu. Yang kelima, ismat izlaq. Ismat itu apa? Tertahan. Izlaq mudah atau cepat. 7 huruf pertama kemarin itu semuanya infitah. 7 huruf yang pertama, abata saja hakho, itu semuanya terpisah dari langit-langit. Tidak ada yang sampai menempel. Ya, di 7 huruf kedua ada satu so, itbaq. Yang kelima, ismat atau izlaq. Ismat itu tertahan, izlaq itu mudah atau cepat. Ismat tertahan. Kita cek son 7 huruf pertama. Coba. A. Apa itu? Ismat ya. Lihat ba. Izlaq. Sifat kelima yang Ustaz tanya, bukan sifat kedua, syiddah bukan. Lihat ba. Cepat kan? Jadi waktu baca bismillah alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu, budu cepat, budu, dunya ismat tertahan. Ya, huruf ba cepat, izlaq. Ta ismat. Sa ismat. Ja ismat. Ha ismat. Kha ismat. Tidak ada izlaq. Cuman ba ya, satu ya. Nah, sekarang di huruf ini ada satu juga yang izlaq. Ya, yang lainnya ismat. Kita cek. Da ismat. Da ismat. La ismat. Ro. Nah, ini baru izlaq ya. Ro. Nah, islam. Jadi ismat ya. Al ismat sama. Ro ini izlaq. Izlaq. Lihat, yang lainnya berarti ismat. Kita cek. Za. Ismat ya. Za. Sa. Sya. So. Cara mengeluarkannya dengan tertahan. Cuman ro ya. Coba. Ro. Ba. Karena ba ini ada sifat syiddahnya, jadi ditekan dulu baru izlaq. Ba. Ba. Oke. Ismat ya. Sama ismat. Jadi ismatnya ada 6, izlaqnya ada sika ya, 1 ya. Minimal sifat itu ada 5. Ternyata huruf ini ada juga yang sifatnya 6. Ini 5. Cukup. Cuman sifat 6 kita belum bahas ya. Cuman sekedar melewatkan saja. Oh, ada ini 6 ini, sika lagi nih. Qalqalah nih. Qalqalah, apa qalqalah tuh? Memantul. Jadi kalau ada huruf dal mantul ya, ada, ide, ude. Ada sifat ke-6-nya. Kalau kemarin kan huruf ba kan? Ba sama jim ya. Ab, ib, ub, aj, ij, uj. 2 sudah ya? Ya, ini dal. Ad, id, ud. Ustaz tanya dulu. Dal di mana letaknya? Ujung lidah ke gusi atas. Sudah terasa gusi atas? Sukun apa artinya? Mati. Maksud mati itu apa? Kembali ke asal huruf. Asal huruf dal, ujung lidah ke gusi atas. Coba. Ad, id, ud. Balik ke ujung lidah ke gusi atas. Ad, id,
ud. Oh, balik ke asal hurufnya. Itulah kita fungsinya belajar tanda baca agar tahu arti dari sukun itu. Apa artinya? Mati. Maksudnya kembali ke asal huruf. Berarti kita harus tahu asal huruf. Nah, itu ya. Zal 5. Berarti ini 6. Ro, nah, ro ini 7 paling banyak. Cuman satu huruf yang paling banyak, ro. Sifat keenamnya inhiraf. Al-inhiraf. Berbelok ke kanan dan ke kiri. Nah, belok ke kanan. Senang nyanyi ya. Dia harus tengah-tengah, titik as. Kalau Ustaz dulu ngelatih apa nih? Kalau lari ke kanannya 50%, ke kirinya 50% baru benar ro-nya. Kalau kira-kira waktu kita latih lebih banyak ke kanan daripada ke kiri, berarti belum benar. Nah, dilatih inhiraf. Yang ketujuhnya takrir. Bergetar. Cuman satu huruf yang bergetar. Ro, getarannya 2 getaran. Ro, atau maksimal 3 getaran. Ro, 2, ro. Jangan sampai tidak punya getaran. Oh. Nah, itu gitu. Ini ada getaran. Ro. Zai sifat yang keenamnya sofir. Bukan yang sopir yang galak ke luar kota itu Sin, sofir juga. Apa itu sofir? Nah, sofir itu keluar bunyi. Jadi sebelum dikeluarkan, sebelum diucapkan keluar bunyi. Lihat, sa. Ya, sudah tuh. Za, lihat bunyinya di dalam. Za. Cak nada getar. Kalau punya handphone ada getar. Ibu ucapkanlah sofir. Ada kan HP anak-anak kita tuh nadanya getar. Dan kalau dibunyikannya, cuma nyai-nyai itulah bunyinya besarnya. Ngecah ambulan ya dah. Kalau anak-anak muda cukup getar we. Oke. 50-60 tahun ke atas nak besak-besak bunyinya. Yang jadi masalahnya lagi sholat berbunyi itu ya. Dangdut pula Pak Mardan. Jadi ada tambahan sikok lagi untuk imam itu mestinya. Selain dari mengingatkan sawu sufakum, rapatkan barisan, silentkan HP juga Kesian kakek lagi takbir ada bunyi musik lain, lemak kali ini. Kalau kucing garong ya tak lain soalnya. Sofir. Jadi dua ini za sama sa ini ada 3 huruf, dia sikok lagi sofir juga. Dia keluar bunyi dulu Pak. Sofir ini keluar bunyi yang hurufnya cuma ada 3. Kebetulan ada kalau di sini. Lihat bunyi di dalamnya. Za. Di dalam bunyi za. Kalau sa lemah. Kenapa dia di dalam? Karena sifat pertama jahar, jelas. Sedangkan sa lemah enak dia. Ada hamas. Keluar nafas, jadi beriringan dia. Sa. Jangan sa, tapi sa. Bunyi dulu. Sa. Kemudian lihat, ini enak, hamas juga. Sopir. So. Nah, waktu baca ihdinas sirotol. Nah, itu ada
Apa sofir dulu, keluar bunyi dulu. Siropol, siropol. Nah, jadi selain dari hamas ada sofir juga keluar bunyi. Jadi tambah jelas bunyinya itu ya. Sya ini tafashi. Tafashi. Apa itu tafashi? Angin menyebar ke seluruh bibir. Angin nyebar ke seluruh bibir. Letaknya tengah lidah ke langit-langit. Sifat pertama hamas, kedua rokhawa, ketiga istifal, keempat infitah, kelimanya dia itu ismat, keenamnya tafashi. Apa itu tafashi? Angin menyebar ke seluruh bibir. Sya. Hembuskan dulu ke seluruh bibir. Sya. Sya. Tengah lidah ke langit-langit. Sya. Sya. Kalau kita bibirnya monyong. Sya. 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 Karena ada pendekatan guru-guru dulu tuh, Ustaz ingat lihat Indonesia, nah, S-I-A, jadi bunyinya ini Sya katanya, Sya, jadi ngikuti nama itu. Benar juga mencari pendekatan, ya. Ternyata tidak, bibirnya membuka, tengah lidah ke langit-langit, tengah lidah ke langit-langit, bibirnya buka be. Ah, bibirnya itu diisi oleh angin. Sya. Sya. Pasrah be bibir itu. Sya. Sya. Enggak usah monyong-monyong lagi main ini. Sya. 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 Dulu Ustaz itu Pak, Bu, bunyinya Sya. A'udzubillahi minasyaiton. Syaiton. Nak bibirnya monyong dulu. Oh, ternyata tidak boleh. Cukup anginnya baik, ya. Sya. Sya. Di anginnya ke seluruh bibir. Coba sama-sama. Sya. Shi. Shu. Nah, itu ya, tafashi. Jadi di 7 huruf yang kedua, satu huruf yang bersifatnya sifatnya ada 5, ada 6, ada 5 juga, ya, ada 5. Sifatnya yang ada 5 cuman ada 1, yang 6-nya ada 5, yang 7-nya ada 1. Itu, ya. Jadi rasakan, dilatih pelan-pelan, tidak apa-apa, dikit-dikit, ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak belum hafal wajar. Pertama baru berapa bulan ini belajarnya, ya, baru berapa minggu lagi belajar sifatnya, ya. Kalau Ustaz lah bertahun-tahun, pagi siang sore malam, ya. Jangan kata hafal di waktu ngajar, di mimpi be kata wong rumah sampai ngigau mulu, ya. Ngigau ngajari. Jadi memanglah tebawahnya memang apa? Dibiasa ke. Benar kata ulama-ulama itu kalau pengen jadi ahli, geluti di bidang itu terus ke baik. Pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, ulangi terus, pasti bisa. Murid-murid Ustaz yang nak pengen hafal Quran, pagi siang sore malam ngapal terus, pasti hafal. Iya nih, ya, yang nak pengen hafal Quran, geluti. Kita sebetulnya sudah tahu teorinya itu, ya. Tinggal gala ada istiqomahnya. Nah, istiqomahnya ini yang berat, ya. Kalau di Lumatang sana bahaya kena marah Pak Jul karena bininya namanya istiqomah. Nah, kalau ini ngerti kan? Nah, jadi di sini istiqomah terus menerus, ulangi terus, maka insya Allah kita akan dapati hasilnya, ya. Nah, maka kalau Ustaz ulang-ulangi tidak apa-apa, diikut-ikuti terus supaya hafal, ya. Ustaz juga tidak bosan, ya, yang bertahun-tahun. Mudah-mudahan ibu-ibu juga tidak bosan, bapak-bapak juga tidak bosan. Kita jangan lihat pengulangannya, tapi kita lihat penguatannya sampai kita betul-betul melekat. Tidak mungkin kan kita ngimamin lihat ini Pak Nopri bawa kopelan tidak waktu jadi imam, tidak kan? Kalau lewat kopelan bahaya, langsung dicari Pak Madan, jangan lagi suruh jadi imam ini, ya. Harus hafal, ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah masih ada 2 kali pertemuan lagi sifat. Sifat masih kita ulang-ulang, masih ada 7 huruf ketiga dan 7 huruf keempat. Ya, boleh. Maut. Ya, pakai tak hamas dia. Ya, maut. Bukan. Iya.
Ustaz kan kita baca ini apa? Baca doa selamat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan sudah tuh wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ayo seperti ini. Jangan kedengeran. Iya. Nah, mulai sekarang lah tahu agak dengar sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.